Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rajesa Arya Widana, di channel Rajesa Arya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai PSAP dan kaitannya dengan laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, serta laporan catatan atas laporan keuangan. Pokok pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini adalah yang pertama adalah pengertian PSAP dan tujuannya, kemudian ada dasar hukum dan kerangka PSAP, laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan arus kas atau LAK, catatan atas laporan keuangan atau CALK, keterkaitan PSAP dengan LRA, LAK, dan CALK, implementasi PSAP dalam praktik, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, jadi yang pertama ada pengertian dan tujuan PSAP. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP adalah dokumen yang memuat prinsip, konsep, dan prosedur akuntansi yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. PSAP sendiri dirancang untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh entitas pemerintah itu dapat dipahami, relevan, konsisten, dan memenuhi standar akuntabilitas yang tinggi. PSAP tidak hanya mencakup pedoman teknis untuk mencatat transaksi keuangan, tetapi juga kerangka konseptual yang memastikan bahwa laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pemerintah. Oke, jadi tujuan PSAP itu apa sih sebenarnya? Jadi tujuannya itu adalah yang pertama, itu menstandarisasi praktik akuntansi di sektor publik sehingga menghasilkan laporan keuangan yang seragam di semua instansi pemerintah. Kemudian memastikan informasi keuangan yang relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan antar periode maupun antar entitas. Selanjutnya ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hubungan PSAP dengan SAP. PSAP merupakan bagian dari Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP yang secara keseluruhan mengatur bagaimana laporan keuangan sektor publik disusun. Nah, jika SAP adalah kerangka besar, maka PSAP adalah pedoman teknis yang mengatur detail pelaksanaan akuntansi sesuai standar yang telah ditetapkan. Peran PSAP. PSAP memiliki peran kunci sebagai yang pertama adalah pedoman penyusun. Maksudnya adalah untuk memberikan kerangka, untuk mencatat, mengukur, dan menyajikan informasi keuangan dengan transparan dan sesuai standar. Selanjutnya adalah alat evaluasi, yang mana di sini maksudnya adalah untuk memastikan laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah. Dan yang ketiga adalah dasar pengambilan keputusan, menyediakan informasi keuangan yang valid sebagai dasar kebijakan fiskal. Oke. Selanjutnya ada dasar hukum dan kerangka PSAP. Dasar hukum PSAP di Indonesia itu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan pemerintah ini mengatur dua pendekatan utama dalam akuntansi pemerintah, yaitu yang pertama adalah cash toward accrual, mengakui transaksi saat terjadi penerimaan atau pengeluaran kas, tetapi dengan pengakuan terbatas atas beberapa aset dan kewajiban. Yang kedua adalah accrual penuh atau full accrual. Ini mengakui pendapatan dan beban saat terjadi terlepas dari saat kas diterima atau dikeluarkan. Prinsip-prinsip akuntansi PSAP ini sendiri berlandaskan prinsip-prinsip utama, yaitu seperti akuntabilitas, yaitu memberikan laporan yang menunjukkan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik. Kemudian ada transparansi, yaitu memastikan laporan keuangan dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya adalah konsistensi. Ini maksudnya adalah untuk menerapkan metode dan prinsip
prinsip akuntansi yang sama dari waktu ke waktu. Kerangka PSAP sendiri itu mencakup pengaturan penyusunan beberapa jenis laporan keuangan, termasuk laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kerangka ini memastikan bahwa setiap laporan keuangan itu saling melengkapi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan pemerintah. Selanjutnya adalah laporan realisasi anggaran atau LRA. Nah, jadi laporan realisasi anggaran itu apa sih? Jadi, laporan realisasi anggaran itu adalah laporan yang menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. LRA itu bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan rencana. Elemen utama LRA itu mencakup pendapatan atau dana yang diterima pemerintah dari berbagai sumber seperti pajak, retribusi, dan hibah. Kemudian adalah belanja, pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah. Selanjutnya adalah transfer, maksudnya adalah dana yang dipindahkan antar entitas pemerintah, seperti transfer dana desa atau dana bagi hasil. Kemudian yang terakhir adalah pembiayaan, adalah sumber penerimaan selain pendapatan, seperti hasil pinjaman atau penjualan aset. Nah, peran LRA dalam evaluasi kinerja. LRA ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan anggaran pemerintah, membantu menilai sejauh mana pemerintah mampu menjalankan program sesuai anggaran yang telah disetujui. Oke, selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas itu mencatat seluruh transaksi kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Nah, laporan ini memberikan informasi tentang bagaimana entitas pemerintah mengelola sumber daya kasnya untuk membiayai aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan. Tujuan laporan arus kas itu yang pertama adalah mengidentifikasi sumber dan penggunaan kas, lalu menilai kemampuan entitas pemerintah dalam menghasilkan kas untuk membiayai aktivitasnya. Dan yang terakhir adalah untuk mengukur keberlanjutan operasional berdasarkan arus kas real. Kemudian ada kategori aktivitas kas. Yang pertama adalah operasional, transaksi rutin seperti penerimaan pajak, pembayaran belanja pegawai, dan pengeluaran operasional lainnya. Lalu ada investasi, adalah transaksi pembelian untuk penjualan aset tetap seperti pembangunan infrastruktur. Dan yang terakhir adalah pembiayaan, transaksi terkait pinjaman, pembayaran utang, atau penerimaan investasi. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Basis kas. Laporan arus kas disusun menggunakan basis kas. Nah, di sini artinya hanya mencatat transaksi saat terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Contoh format laporan arus kas itu menunjukkan rincian arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan dalam kolom terpisah. Selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. Jadi CALK adalah bagian laporan keuangan yang berisi informasi tambahan untuk menjelaskan data yang ada di LRA dan LAK dan laporan lainnya. Nah, tujuan dari catatan atas laporan keuangan ini yang pertama adalah untuk menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan, kemudian ada memberikan konteks dan analisis atas angka-angka yang disajikan, lalu memenuhi kebutuhan transparansi dengan menyediakan informasi tambahan. Informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan itu meliputi kebijakan akuntansi, seperti pengakuan pendapatan dan beban, penjelasan atas perbedaan signifikan antara anggaran dan realisasi, dan yang terakhir adalah rincian pos tertentu, seperti klasifikasi pendapatan atau belanja. Berikutnya adalah keterkaitan PSAP dengan laporan LRA, LAK,
dan catatan atas laporan keuangan. PSAP sendiri memastikan bahwa setiap laporan keuangan itu saling terintegrasi. LRA itu menyajikan pelaksanaan anggaran. LAK itu menunjukkan aliran kas untuk menilai likuiditas. Dan CALK itu memberikan penjelasan tambahan untuk memperjelas data LRA dan LAK. Keterkaitan ini memastikan laporan keuangan dapat dipahami secara menyeluruh. Selanjutnya adalah implementasi PSAP dalam praktik. Tantangan yang harus dihadapi itu adalah kurangnya sumber daya manusia yang memahami PSAP. Kemudian ada infrastruktur teknologi yang belum memadai dan resistensi terhadap perubahan sistem. Solusi yang ditawarkan itu bisa berupa pelatihan intensif untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, penggunaan sistem berbasis teknologi informasi, dan penyederhanaan panduan implementasi PSAP. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dalam video ini adalah PSAP itu merupakan pedoman utama dalam menyusun laporan keuangan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan relevan. Dengan penerapan yang optimal, PSAP dapat mendukung tata kelola keuangan yang baik, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperbaiki perencanaan anggaran di masa depan. Mungkin itu saja pembahasan kita pada video kali ini tentang PSAP. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.